Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Atogon Sinambela selaku mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta pada program studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan. Nah, di sini kita akan mengadakan bincang-bincang singkat atau wawancara singkat bersama saudara saya, teman saya bernama Zul Akbar Arifin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, pertanyaan-pertanyaan tentang toleransi bersama saudara Akbar. Mari kita lanjutkan. Baik, kalau begitu langsung saja kita menuju pertanyaan pertama. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang agama Kristen? Oke, pertanyaannya tadi adalah bagaimana pendapat saya mengenai ajaran agama Kristen. Oke, ini kita pendapat yang general aja, yang bersifat umum. Nah, pendapat umat Muslim tentang agama Kristen beragam, tergantung individu, latar belakang serta juga pemahaman agamanya masing-masing. Namun secara umum dalam ajaran agama Islam ataupun ajaran agama Kristen dipandang sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan umat Kristiani disebut sebagai ahlul kitab atau bisa diartikan sebagai ahli kitab. Dalam Islam juga Nabi Isa atau disebut Yesus kalau di ajaran agama Kristen dihormati sebagai salah satu nabi utama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim percaya bahwa Isa ataupun Nabi Isa lahir dari Maryam, atau kalau di ajaran agama Kristen disebut Maria, secara mukjizat tanpa ayah. Tetapi kami tidak menganggap Nabi Isa ataupun Yesus di ajaran agama Kristen sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Muslim juga meyakini bahwasannya Nabi Isa tersebut diberi wahyu oleh Allah berupa kitab yang disebut kalau dalam agama Islam itu Injil kepada Nabi Isa. Jadi kalau untuk pertanyaannya pendapat saya ataupun pendapat umat Muslim terhadap agama Kristen, yaitu kesimpulannya adalah kami menganggap bahwasannya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Namun diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Baik, menarik ya dari penjelasan saudara tadi. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih yang menjadi ciri khas dari agama Islam itu, atau yang kalau kita sebut, wah itu pasti sering dilakukan oleh agama Islam? Terima kasih. Apa saja ajaran khusus agama Islam yang menjadi ciri khas, ataupun orang melihat kalau ibadah ini orang Islam gitu. Oke. Nah, sebenarnya banyak sih ciri khas yang mencerminkan agama Islam menurut ajaran cara beribadah ataupun mempercayai eksistensi keberadaan Tuhan. Nah, kalau yang secara umum yang sering kita lihat lah, ajaran yang menjadi ciri khas umat agama Islam yaitu yang pertama sholat. Karena sholat itu menjadi cara umat Islam untuk beribadah ataupun mengagungkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat yang umum yaitu puasa. Nah, saya rasa khususnya bulan Ramadan ya, karena mungkin di ajaran agama lain juga mungkin ada orang melakukan puasa. Cuman ini maksudnya di ajaran agama Islam khususnya di bulan Ramadan ya. Jadi puasa itu salah satu ciri khas umat Muslim di bulan Ramadan yang dilakukan kurang lebih 30 hari
Jadi saya rasa itu menjadi ciri khas, apalagi kalau untuk di Indonesia. Di Indonesia itu jadi inilah suatu ajang orang untuk berburu takjil. Ya betul sekali kan. Jadi kalau untuk ciri khas banyak sih, cuman dua poin tadi lah yang menjadi inilah ya, menjadi ciri khas yang paling menonjol, sholat dan juga puasa di bulan suci Ramadan. Oke, itu aja sih jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Baik, sangat menarik ya penjelasan dari Anda tadi, yaitu tentang puasa, sholat, dan juga berburu takjil. Itu juga sering juga berebut dengan agama Kristen, bertakjil namanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih pendapat Anda tentang kerukunan beragama di Indonesia? Oke, bagaimana pendapat umat Muslim terkait kerukunan beragama? Jadi, pendapat umat Muslim tentang kerukunan beragama umumnya yaitu positif dan didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan perdamaian, toleransi, dan juga keadilan dalam hubungan dengan pemeluk agama lain. Nah, Islam sendiri mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, manusia tetap harus hidup berdampingan dengan saling menghormati. Mungkin ada beberapa oknum yang melakukan tindakan ataupun sebuah kejahatan kepada pemeluk agama lain. Itu oknum yang salah mengartikan ajaran agama, karena di dalam agama sendiri kami diajarkan untuk saling menghormati, mengasihi kepada pemeluk agama lain. Terbukti dengan surat Quran Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi gini: tidak ada paksaan dalam menganut agama. Dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kami memang telah dijelaskan bahwasannya kami pasti akan ada perbedaan dalam konteks mempercayai Tuhan ataupun budaya dengan orang lain. Namun kami juga dijelaskan bahwasannya tidak ada paksaan dalam mempercayai agama kami. Mungkin ada yang beberapa orang yang melakukan tindak kejahatan berdasarkan, kalau menurut mereka berdasarkan agama. Nah, kalau kami memandang itu adalah sebuah kejahatan, bukan kebaikan. Karena memang agama tidak ada menyuruh hal seperti itu. Agama itu menyuruh untuk menjaga perdamaian, saling toleransi. Karena sebenarnya agama tidak ada yang menyuruh tindakan kejahatan, agama apapun itu. Jadi kalau menurut kami, kesimpulannya adalah bagaimana pendapat umat Muslim terkait kerukunan beragama. Ya kami diajarkan memang untuk menjaga kerukunan beragama. Mungkin kalaupun ada itu oknum. Oke, itu jawaban saya. Terima kasih. 3. Oke, terima kasih atas penjelasannya tadi tentang toleransi dan juga kerukunan beragama. Mungkin ini akan berkaitan ya dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa aja sih yang menurut pandangan agama Islam untuk mewujudkan keberagaman itu menjadi toleransi atau mewujudkan toleransi itu. Terima kasih. Oke, menarik. Apa saja upaya sebagai umat beragama untuk menjaga kerukunan di Indonesia? Oke, saya rasa ini PR kita untuk bersama, bukan hanya untuk umat Muslim, tapi juga untuk umat Kristen juga ya. Upaya yang bisa kita lakukan antar umat beragama. Yang pertama adalah tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Nah, karena sejatinya kalau menurut saya pribadi sebagai umat Muslim khususnya,
keyakinan seseorang itu tidak bisa dipaksakan karena menurut kepercayaan serta hal-hal spirit yang telah mereka lakukan, karena itu menyangkut kepada keyakinan masing-masing. Nah, makanya itu kalau kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, hal tersebut kita tidak bisa paksakan kepada orang lain. Saya percaya agama Islam, saya tidak bisa paksakan kepada mereka yang beragama Kristen apa yang saya yakini. Jadi poin yang pertama itu adalah tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Poin yang kedua, menghargai cara ibadah agama lain tanpa mencemooh atau menjelekkan. Karena sejatinya cara beribadah seseorang itu menurut keyakinan masing-masing. Jadi agama ini atau bahkan satu agama, mereka yang mempercayai ataupun cara untuk beribadah atau mempercayai eksistensi Tuhan tersebut, kita tidak bisa mencemooh. Mungkin saya sholatnya gimana, mereka sholatnya gimana. Nah, itu kita tidak bisa mencemoohkan asal tidak menyimpang dari jalur yang telah ditentukan. Lanjut, poin yang ketiga, yaitu tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech. Hate speech. Sorry kalau saya salah penyebutan ya. Terhadap agama lain. Jadi sebenarnya 3 poin ini saling kalau kita tarik garis merahnya saling berkaitan. Yang intinya itu kita harus menghormati agama lain dalam konteks kepercayaan mereka. Yang kedua, kita harus menghargai cara mereka beribadah tanpa kita mencemooh ataupun menghina lah, bahasa kasarnya menghina cara mereka beribadah, karena sejatinya itu tergantung keyakinan, cara kita untuk mempercayai ataupun mengagungkan Tuhan. Jadi tidak ada yang salah di situ. Yang salah adalah orang yang tidak punya agama, karena mereka lupa akan sang pencipta mereka sendiri. Jadi poin yang ketiga tadi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, karena sejatinya keyakinan itu tergantung diri kita masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah cara untuk menjaga kerukunan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kerukunan tersebut ya 3 tadi. Kalau 3 tadi sudah kita laksanakan, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerukunan umat di Indonesia ini akan terjaga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maafkan. Terima kasih. Nah, demikianlah bincang-bincang singkat kami bersama Saudara Akbar. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Pak. Oke, dan juga terima kasih atas pandangan singkatnya tadi tentang toleransi agama dan juga tentang agama Kristen. Ya, cara memandang. Ya, betul. Cara memandang dan juga toleransi beragama. Betul. Pesannya, inti dari wawancara ini, marilah kita menjaga toleransi antar umat beragama, saling menghargai, dan jangan ada perpecahan. Betul. Terima kasih. Oke, mari langsung kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pandangan saudara atau pendapat saudara tentang agama Kristen Protestan, yakni gimana sih pendapat saudara sebagai umat Katolik tentang agama Kristen Protestan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Kevin atas pertanyaannya. Bagaimana pendapat saya tentang agama Kristen Protestan sebagai umat Katolik? Nah, yang dimana Gereja Katolik mengakui bahwa umat Kristen Protestan adalah saudara seiman yang sama-sama mengikuti ajaran yaitu Yesus Kristus.
dalam dokumen Universitas Ratio dari Konsili Vatikan II, Gereja Katolik menekan pentingnya dialog ekumenis untuk membangun persatuan di antara berbagai denominasi Kristen, termasuk Protestan. Begitu, saudara. Oke, terima kasih penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa sih yang menjadi ciri khas dari agama Katolik? Maksudnya itu, kalau kita tahu bahwa itu merupakan hal-hal sehari-hari yang dilakukan agama Katolik atau peraturannya. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Kevin untuk pertanyaan, yaitu tentang apa saja ciri khas agama Katolik yang membedakan agama Katolik dan Protestan, gitu kan. Yang dimana ciri khas Katolik ini tentang beribadah. Yang pertama itu sakramen. Di Katolik itu kami mengakui 7 sakramen. Yang pertama baptis, ekaristis, krisma, taubat perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. Yang kedua yaitu kepemimpinan paus. Gereja Katolik mengakui sebagai pimpinan tertinggi yang merupakan penerus Rasul Petrus. Yang selanjutnya yaitu kehormatan Bunda Maria, yang dimana kami sebagai umat Katolik menghormati Maria dengan ajaran tentang Immaculata Konsepsi atau perawanan selamanya. Begitu, saudara. Mungkin itu saja yang membedakan antara agama Protestan dan Katolik sebagai ciri khas agama Katolik. Terima kasih. Oke, ada perbedaan yang signifikan ya antara agama Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pendapat dari Anda sebagai penganut Kristen Katolik tentang kerukunan atau keberagaman agama di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada saudara Kevin tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kami sebagai Kristen Katolik sangat mendukung kerukunan antara umat beragama Indonesia. Ajaran sosial Katolik menekankan pentingnya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagamaan. Gereja Katolik juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan berbagai agama untuk mempererat persaudaraan. Dokumen gereja seperti Nostra Aetate menegaskan bahwa Katolik menghormati agama lain dan berusaha membangun perdamaian serta kerjasama demi kesejahteraan bersama. Begitu kira-kira untuk kerukunan, saudara Kevin. Oke, terima kasih penjelasannya tadi. Masuk ke pertanyaan terakhir ya. Apa sih hal-hal yang bisa dilakukan antara agama Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik supaya saling rukun dan saling toleransi antar umat beragama? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Kevin atas pertanyaannya, yaitu tentang apa saja yang bisa dilakukan sebagai upaya bersama untuk beragama untuk mewujudkan persatuan di Indonesia. Tentu yang pertama itu adalah kerjasama sosial, yang dimana bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bantuan bencana, pendidikan, dan kesehatan tanpa membedakan agama. Yang kedua yaitu pendidikan toleransi, yang dimana kita harus menekankan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga itulah menolak ekstremisme, bersama kritis terhadap ajaran atau kelompok yang menyebarkan intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Yang terakhir yaitu upaya untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita tahu menghormati kebiasaan dan tradisi agama lain serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Begitu kira-kira, saudara. Terima kasih. Baik, menarik ya penjelasannya tadi tentang toleransi, yaitu kita harus saling kegiatan sosial, menangani bencana antar umat Protestan juga Katolik. Terima kasih. Nah, demikianlah bincang-bincang singkat kami bersama saudara kami, Saudara Arjuna Manurung. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Arjuna. Dari hasil wawancara tadi atau bincang-bincang singkat tadi bisa disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan yang mendasar antara Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik, terutama pada sakramen, yang dimana Katolik itu 7 sakramen sementara Protestan 2 sakramen. Dan juga mengenai pandangan Katolik tentang agama Kristen Protestan, yaitu tadi positif sekali ya pandangannya, dan
yang terakhir yaitu gimana cara meningkatkan toleransi atau kerukunan antar Kristen Protestan dan Katolik. Demikianlah wawancara kami. Terima kasih.